Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan penjual roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Love Islam. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Dalam video ini kita akan mengupas sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan penjual roti. Semoga dengan kisah dalam video ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah para tokoh-tokoh Islam dan menjadi teladan bagi kita. Mari kita simak video ini sampai selesai. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan penjual roti menyimpan banyak hikmah yang patut diteladani. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu merupakan murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dilansir dari buku biografi Imam Ahmad bin Hanbal karangan Ustaz Wildan Jauhari LC, nasab Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dan menyambung dengan silsilah Nabi Muhammad sampai pada Nizar. Karena yang menurunkan Nabi Muhammad ialah Mudar bin Nizar, yaitu kakek beliau yang ke-18. Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal tercatat sebagai bagian dari pasukan perang Khurasan, bahkan sebagian riwayat menyebutnya sebagai komandan pasukan. Sedangkan ibunda Imam Ahmad bin Hanbal bernama Syafi'ah binti Maimunah binti Abdil Malik Asy-Syaibani. Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat yang kuat, lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau tahun 780 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan penjual roti dilansir dari tafsir Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Di masa akhir hidup Imam Hambali ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Bashrah. Saat tiba di sana sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Selepas salat, Imam Hambali merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Hambali sambil bertanya, "Kenapa Syekh orang tua, mau ngapain di sini?" Marbot tidak tahu kalau orang yang ditanya adalah ulama ahli fikih dan hadis itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena saking tawaduknya atau rendah hatinya, sang imam tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal, semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis, sejuta hadis dihafalnya, sangat syalih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad kemudian berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot pun menyahut, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun, ketika sudah berbaring di teras masjid, Marbot datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi Syekh?" kata Marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu Marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan, sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh Marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat, meskipun kecil." Kata Imam Ahmad, "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik, kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat meletakkan garam astagfirullah, memecahkan telur astagfirullah, mencampur gandum astagfirullah. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta ya Allah, langsung diterima."
Memang Nabi pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Penjual roti terperanjat, memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Itulah sobatku semua, kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan penjual roti. Kisah inti dari video ini adalah tentang istighfar. Barang siapa yang sering istighfar maka Allah akan memudahkan baginya jalan keluar dari setiap masalah. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita.